Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para pemirsa, para pembelajar bahasa Arab dimanapun Anda berada, sekarang kita bertemu kembali di dalam pelajaran kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kelima. Ya. Kalau kita memperhatikan apa yang terdapat dalam pelajaran kelima ini, kita mulai dari dialog ya antara Sa'id, Yasir, Ali ya. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Apa kata Sa'id? Akitabu Muhammadin haza ya Yasiru? Akitabu Muhammadin haza ya Yasiru? Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Nah, apa kata Yasir? La, haza kitabu Hamidin. Tidak, ini adalah kitab si Hamid. Ya. Kemudian Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Apa kata Yasir? Huwa alal maktabi hunaka. Dia ada di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Qalamu man haza ya Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Haza qalamul mudarrisi. Ini adalah pena guru. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru itu? Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja itu. Nah, jadi para pemirsa, para pembelajar dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, ya, di sini kita menemukan ya, ada kata yang digabungkan. Ya. Kata yang digabungkan. Contohnya kitabu Muhammadin. Ya. Akitabu Muhammadin. Haza ya Yasiru. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Jadi kata yang digabungkan ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut frasa atau kata majmu'. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab juga terdapat kata majmu'. Jadi apa yang kita sebut dengan kitabu Muhammadin di dalam bahasa Arab disebut dengan tarkib idhofah, ya, susunan idhofah. Ya. Apa maksud susunan idhofah? Ada namanya mudhof, ada namanya mudhofun ilaih, ya. Ada namanya sandaran dan ada namanya kemana dia disandarkan. Nah, ya. Jadi cerita mudhof dan mudhof ilaih ini adalah cerita kepemilikan. Maka contohnya Kitabu Muhammadin. Nah, jadi kita lihat apakah kitab Muhammad? Nah, apakah kitab punya Muhammad? Nah, itu mana menerjemahkannya. Ya. Jadi Kitabu Muhammadin disebut mudhof dan mudhofun ilaih. Apa syaratnya? Mudhof itu tidak boleh bertanwin. Ya, syaratnya begitu, tidak boleh bertanwin. Yang kedua, dia tidak boleh pakai alif lam. Nah, tidak boleh punya alif lam. Jadi akitabu Muhammadin haza ya Yasir? Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Maka Yasir menjawab, la, haza kitabu Hamidin. Nah, ini kita lihat kitabu Hamidin, ya, kitab si Hamid. Jadi ini adalah kitab punyanya si Hamid. Nah, itu maknanya, ya. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab si Muhammad? Nah, maka jawabannya huwa alal maktabi. Nah, kenapa kita baca bi? Bi ini kita baca karena ada huruf ala. Ala sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ini disebut dengan huruf jar. Apa artinya huruf jar? Yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur, menjadi berbaris bawah. Maka dikatakan huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja hunaka di sana. Ya. Kemudian yang perlu jadi pembelajaran kita juga, ya.
yang namanya mudhofun ilaih itu harus majrur. Nah, jadi kitabu Muhammadin, maka dia menjadi majrur, kitabnya si Muhammad. Kitabu Hamidin, ya, kitabnya si Hamid. Kitabu Muhammadin, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kemudian apa lagi nih? Aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Nih ingat nih. Ala huruf jar, setelah huruf jar, ya, maka dia harus majrur, maktabi. Tapi karena dia berfungsi sebagai mudhof, ya, sebagai mudhof, maka dia tidak bisa bertanwin. Ala maktabil mudarrisi. Jadi karena ini mudarris, ini adalah guru, itu merupakan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu juga harus majrur. Karena dia ada alif lam, maka dia tidak boleh pakai tanwin. Maka kita baca, ayo. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada, jadi yang maksud di huwa ini adalah daftarun Ammarin, buku tulisnya si Ammar. Maka huwa ala maktabil mudarrisi. Jadi buku tulis si Ammar itu ada di atas meja guru. Kemudian qalamu man haza ya Aliyu. Pena siapakah ini wahai Ali? Sekarang kita lihat ada huruf nida ya. Kalimat atau kata yang ada setelah huruf nida tidak boleh juga bertanwin, ya. Maka asal katanya Aliyun, tapi karena ada kata ya, dia menjadi Aliyu. Maka qalamu man haza ya Aliyu, pena siapakah ini wahai Ali? Maka Ali mengatakan haza qalamul mudarrisi, ini adalah pena guru. Qalamul mudarrisi, pena guru itu. Aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru itu? Hiya tahtal maktabi, dia ada di bawah meja. Di tahta ini, ya, dia adalah zorof, ya, kata keterangan menunjukkan tempat, dia zorof makan. Di tahtal maktabi, dan dia juga berfungsi sebagai mudhof, ya. Hiya tahtal maktabi, dia ada di bawah meja itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ya. Tamarin, ya, latihan-latihan. Sekarang kita lihat latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan contoh-contoh di atas. Kita terjemahkan saja. Aina kitabu Muhammadin, di mana buku Muhammad? Aina kitabu Ammarin, di mana buku Ammar? Aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru itu? Kita lanjutkan. Sekarang jadi kita disuruh membuat idhofah, ya. Dibuatlah digabungkanlah, ya, kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua menjadi idhofah, menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Apa contohnya? Ini contohnya. Kitabun Muhammadun, dia berubah menjadi kitabu Muhammadin, buku Muhammad. Maktabun, meja. Al-mudarrisu, guru. Maktabul mudarrisi, ya, meja guru itu. Jadi dia sudah menjadi kata majmu', ya. Jadi kalau ini qalamu Hamidin, ya, qalamu Hamidin, ya, pena si Hamid. Baitu Abbasin, ya, baitu Abbasin, ya, rumah si Abbas. Ghurfatu Aliyin. Jadi kita lihat tanwinnya hilang, ya, ini berubah dan ini berubah menjadi baris bawah, menjadi majrur. Ghurfatu Aliyin, kamar si Ali. Daftaru Sa'idin, ya, buku tulis si Sa'id. Mindilu Yasirin, ya, sapu tangan si Yasir. Qamisu Ammarin, kemeja si Ammar. Sariru
Khalidin. Ini adalah tempat tidur si Khalid. Nah, sekarang kita lihat yang ada alif lam. Jadi mudhof ilaihnya pakai alif lam, ya. Miftahul baiti. Nah, miftahul baiti, kunci rumah itu. Dukkanut tajiri, toko si pedagang itu. Baitul muhandisi, rumah insinyur itu. Ismul walidi, nama anak itu. Kitabullahi, kitab Allah. Bintut tabibi, anak perempuan dokter itu. Miftahus sayyarati, kunci mobil itu. Ayo sekarang diulang-ulang sehingga kita bisa memahami kosakatanya, bisa membaca, mendalami, memahami kosakata. Sekarang kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Iqra waktub, ya, baca dan tulis. Nah, maka kemarin-kemarin kita sudah dibilang untuk memiliki buku tulis. Iqra waktub, ya, baca dan tulislah. Ma'adabti, ya, kemudian berilah dia baris awakhiril kalimat, di akhir kata-katanya. Maka ini bacanya babul madrasati. Babul madrasati, pintu sekolah itu. Himarur rajuli, keledai laki-laki itu. Baitu hamidin, rumah Hamid. Sayyaratul mudiri, mobil direktur itu. Mindilu ammarin, sapu tangan si Amar. Ismut talibi, nama mahasiswa itu. Baitullahi, fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, di rumah guru itu. Ala maktabil mudiri, di atas meja direktur. Oke, ini maka nanti di rumah, ya, para pelajar sekalian, kawan-kawan sekalian, anak-anak sekalian yang sedang belajar, ya, iqra waktub, ya, baca dan tulis. Sekarang yang keempat, iqra, baca. Ayo kita baca sama-sama. Aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru itu? Nah, aina baitul mudarrisi, di mana rumah guru itu? Huwa ba'idun, rumah guru itu jauh, ya. Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an itu adalah kitab Allah, ya. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Jadi kemarin kita sudah baca Al-Ka'batu namanya mubtada, ya, subjek, ya. Baitullahi predikat, ya. Jadi mubtada wajib dia ma'rifah, ya. Makanya nih Al-Ka'batu, ya, Ka'bah itu baitullahi, rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu. Nah, ini bacanya begitu. Kharajal mudarrisu. Guru itu telah keluar min ghurfatil mudiri, dari ruangan direktur. Nah, dari mana? Min ghurfatil mudiri, dari ruangan direktur. Haza baitu Hamidin. Ini adalah rumah si Hamid. Wazalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumah si Khalid, ya. Ibnu Ammarin talibun, anak si Ammar adalah seorang mahasiswa. Wabnu Yasirin tajirun, dan anak si Yasir seorang pedagang, ya. Kemudian yang kedelapan, baitul mudarrisi ba'idun, rumah guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumah pedagang itu dekat. Yang kesembilan, haza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah? Yang kesepuluh, man anta ya Walid, siapa engkau wahai Walid? Nah, man anta ya Walidu, siapa engkau wahai Walid?
Ana ibnu Abbasin. Saya adalah anaknya si Abbas. Kemudian yang ke-11. Wabnu man huwa. Anak siapa dia? Huwa benu Khalidin. Dia adalah anak Khalid. Maka bacanya begitu. Huwa benu Khalidin. Dia adalah anak si Khalid. Yang ke-12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bacanya begitu. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia ada di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa dibaca? Jadi yang ditanya Masjidu Rasulillahi. Jadi masjid Rasul. Rasul ini adalah ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Nah, kalau bagi Rasulullah dia juga mudhaf dan ini mudhafun ilaih. Nah, jadi aina masjidu Rasulillahi. Nah, jadi cara bacanya gitu. Bukan huwa aina masjidu Rasulullahi. Nah, bukan begitu. Ya. Aina masjidu Rasulillahi. Nah. Ya. Yang ke-13, bintu Hamidin fil madrasati. Anak perempuan si Hamid di madrasah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Dan anak si Muhammad ada di kampus. Ya. Ismul mudarrisi Sa'idun. Anak guru itu namanya Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama insinyur itu adalah Khalid. Ulang lagi. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru itu Sa'id. Dan nama insinyur itu wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama insinyur itu adalah Khalid. Amut talibi ghaniyun. Ya. Paman si mahasiswa itu kaya. Amut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun. Ya. Pintu masjid itu terbuka. Ya. Wa babul madrasati mughlaqun. Dan pintu sekolah itu tertutup. Khalu Hamidin fakirun. Ya. Jadi paman si Hamid dari pihak ibu itu orang miskin. Khalu Hamidin fakirun. Ya. Sayyaratu Abbasin. Mobil si Abbas fi syari'i ada di jalan itu. Yang ke-19 ya. Ibnu man anta? Anak siapa engkau? Anak ibnul mudarrisi, aku adalah anaknya guru itu. Ainal kalbu? Di mana anjing itu? Huwa tahtas sayyarati. Anjing itu ada di bawah mobil. Nah, sekarang kita yang latihan yang kelima. Kita perhatikan latihan yang kelima ini. Kawin. Ya, bentuklah jumalan mufidatan. Ya, jumlah mufidah, kalimat sempurna. Bimal'il faraghi fi mayali. Ya, dengan mengisi titik-titik yang ada di bawah ini. Nah, jadi ini pertanyaannya apa nih? Ya. Nah, umpamanya ini babul baitil mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Ya. Kemudian yang kedua umpamanya. Aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya, Muhammad adalah utusan Allah. Umpama yang keempat. Baitut tabibi ba'idun. Rumah tabib itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kemudian yang keenam. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuan si Hamid. Saya apa ini? Ana benul mudarrisi. Saya anak guru itu. Nah, bisa juga. Ya. Maktabut talibi maksurun. Meja mahasiswa itu rusak. Babul madrasati maftuhun. Nah, pintu
sekolah itu terbuka. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Telah keluar guru itu dari ruangan direktur. Oke. Baca bukunya pelan-pelan ya, biar kita bisa mengerti. Sekarang kita lihat pelatihan yang keenam ya. Sahih. Benarkan at-tarkibatit taliyah, ya, susunan kalimat berikut. Ya. Sekarang tulisan al-qalamut talibi. Pena itu adalah mahasiswa. Itu kan tidak benar. Maka yang benar adalah qalamut talibi. Pena mahasiswa itu. Sini tulisannya babus sayyaratu. Ini salah. Bacanya harusnya babus sayyarati. Ya, pintu mobil itu. Bintu Hamidin. Anak si Hamid. Rasulullahi. Karena kalau begini tulisannya ar-rasulu Allahu. Ini fatal ini. Kalau begini kalimatnya maka artinya adalah Rasul itu adalah Allah. Tidak masuk dia. Maka yang benar Rasulullahi, utusan Allah. Ismul walidi, ya, nama anak itu. Ibnul mudarrisi, bukan Ibnul al-mudarrisi, tapi Ibnul mudarrisi, anak guru itu. Ya. Yang ketujuh, ya, kita disuruh menambah huruf nida, ya, sebelum kata-kata yang ada di sini. Contohnya Muhammadun, dia akan berubah menjadi ya Muhammadu. Dia tidak boleh dibaca ya Muhammadun, tapi dia harus dibaca ya Muhammadu. Tanwinnya menjadi hilang. Ustazun menjadi ya Ustadu. Khalidun menjadi ya Khalidu. Waladun menjadi ya Walidu. Ya. Oke. Iqra waktu madhab di awakhiril kalimat, ya. Baca dan tulislah, kemudian berilah baris di akhir kata-kata. Maka bacanya ya Aliyu, ya Abbasu, Syaikhun, ya Syaihu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammarun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Oke. Sekarang Iqra al-misal allati summa kawin as'ilata misluhu masiran ila suratit taliyah. Jadi baca, ya, seperti berikut ini, kemudian buatlah kalimat, ya, pertanyaan semisal yang sudah ada ini. Contohnya ini. Kitabu man haza, kitab siapa ini? Kitabu adalah mudhaf, man adalah mudhafun ilaih. Tapi man tidak bisa diganti-ganti karena dia mabni. Dia adalah tetap tidak berubah-ubah. Kitabu man haza, kitab siapa ini? Kalau ini qalamu man haza, pena siapa ini? Kemudian qamisu man haza, kemeja siapa ini? Baitu man haza, meja siapa ini? Kok meja? Rumah siapa ini? Ya. Kemudian yang ini sariru man haza, tempat tidur siapa ini? Ya. Oke. Sekarang penggunaan hamzah wasol, ya, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita harus paham ada penggunaan hamzah wasol. Contoh ismun. Ketika di awal kalimah, di awal jumlah, di awal kata, maka dia harus dibaca jelas. Contohnya ismul walidi, nama anak itu Muhammadun, Muhammad. Jadi ketika dia di awal kata dibaca i. Tapi setelah di tengah kata, di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah jumlah, maka tulisannya berubah dan bacaan i-nya dihilangkan. Maka bacaannya menjadi wasmul binti Zainabun. Nah, ismul walidi Muhammadun, nama anak laki-laki itu Muhammad. Wasmul binti Zainabun, dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, nama guru itu Hamid. Masmul mudiri, siapa nama direktur itu? Nah, begitu juga di kata-kata ibnu. Jadi kalau ibnu, kalau kita ketemu kata-kata ibnu, ya, maka
Di awal juga dijelas bacaannya, di tengah dihilangkan bacaannya. Ya, contohnya ini. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak laki-laki si Khalid di sekolah. Wabnu Hamidin fil jami'ah. Dan anak laki-laki si Hamid di kampus. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ya, anak guru itu di kelas. Aina ibnul mudiri. Di mana anak laki-laki direktur. Nah, itu cara bacanya. Sekarang Iqra' mayali mara'iyan qawaid, ya. Bacalah yang berikut ini dengan mengikuti kaedah bacaan hamzah wasol. Nah, jadi walaupun tidak ada dikasih tanda, tapi kita harus bisa membaca seperti membaca hamzah wasol. Seperti ini bacaannya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Anaknya laki-laki si Muhammad ada di Irak. Wabnu Hamidin fil Hindi. Dan anak si Hamid ada di India. Kharaja bunut tabibi minal baiti. Anak laki-laki dokter itu telah keluar dari rumah. Zahaba bunut tajiri ila suki. Ya, telah keluar anak laki-laki si pedagang itu ke pasar. Ismul muhandiri Faisalun. Ya, nama insinyur itu Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun. Dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Masmur rojuli. Siapa nama laki-laki itu? Ibnu man anta. Anak siapa? Anak laki-laki siapa engkau? Ana bnu al-waziri. Nah, aku adalah anak laki-laki perdana menteri. Nah. Sekarang kita masuk al-kalimatul jadidah. Ini sudah hampir selesai ya di pelajaran yang kelima ini. Kalimat yang baru ya, al-kalimatul jadidah. Kalimat-kalimat yang baru, ya kata-kata yang baru yang kita temukan di dalam pelajaran yang kelima ini. Ada ar-rasulu ya, ar-rasulu, rasul atau utusan. Al-ka'batu Ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ammu saudara laki-laki bapak. Al-khalu saudara laki-laki ibu. Al-hakibatu tas. As-sayyaratu mobil. As-sari'u ya jalan. Mughlakun ini adalah tertutup. Tahta di bawah. Hunaka di sana. Al-muhandisu insinyur. Ada tadi al-waziru ya perdana menteri. Sekarang terakhir lebih dipertegas kepada kita contoh sayyaratul mudarrisi. Si sayyarah mobil, al-mudarrisi adalah guru. Maka ketika digabung menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, maka dia dibaca sayyaratul mudarrisi, mobil guru itu. Sayyaratu adalah mudhaf dan al-mudarrisi adalah mudhafun ilaih. Begitulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Kemudian dari hari ke hari kosakata kita terhadap bahasa Arab bertambah. Pemahaman kita terhadap bahasa Arab pun bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.